Selamat pagi, hari ini kita memasuki perkuliahan lanjutan dari teori mikro 1, pembahasan kita mengenai teknologi. Oke, teknologi yang dimaksud dari mikro itu seperti apa? Yang kita maksud sebagai teknologi dalam mikro adalah suatu proses perubahan dari input menjadi output. Jadi perubahan dari input yang kita gunakan untuk menghasilkan output. Jadi yang dimaksud secara teknologi sangat sederhana di mikro. Contohnya apa? Misalnya saya sebagai dosen, terus saya menggunakan komputer, terus saya menggunakan listrik dan internet. Lalu saya inputkan hasil ini, saya masukkan hasil rekaman video ini kepada YouTube, dan YouTube saya masukkan pada Island. Hasilnya adalah perkuliahan. Jadi proses yang saya gunakan adalah, saya menggunakan input yang saya gunakan sebaik mungkin, yaitu laptop, software, listrik, internet, lalu menghasilkan satu perkuliahan. Jadi sangat sederhana sekali, proses input menghasilkan output. Terkadang nanti banyak teknologi itu bisa, jadi dalam menghasilkan satu produksi itu bisa menggunakan banyak sekali teknologinya. Artinya tidak dibatasi satu input saja. Contohnya adalah misalnya, kalau seandainya kita kuliah secara offline misalnya, biasanya kan di kelas kita bertemu tatap muka, saya menggunakan papan tulis spidol, terus laptop gitu ya. Bisa juga nanti ketika di satu sisi, misalnya saat sekarang kita nggak menggunakan papan tulis, saya menggunakan laptop saja. Artinya dengan teknologi yang berbeda-beda itu bisa menghasilkan satu produksi yang sama. Nah, sekarang pertanyaan nanti adalah, kalau gitu teknologi mana yang terbaik untuk menghasilkan suatu barang? Itu akan jadi suatu pertanyaan. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana nanti membandingkan satu teknologi dengan teknologi yang lain. Oke, kita lanjut. Sekarang pahami dengan satu input bundles. Ini tidak jauh berbeda dengan pelajaran di konsumsi sebelumnya. Berarti kita bicara tentang kumpulan dari input yang digunakan untuk menghasilkan satu produksi. Di sini kita asumsikan dengan notasi ya, X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Jadi sangat baik sekali kemungkinan dalam memproduksi suatu barang. Misal kayak bikin roti, bisa menggunakan tepung, minyak untuk memasaknya, terus gula dan seterusnya. Sangat baik sekali. Jadi kita bisa memasukkan sini X1, X2 sampai Xn. Ini sebagai kumpulan input yang kita gunakan untuk menghasilkan produksi. Sekarang kita masuk pada pemahaman tentang fungsi dari produksi. Ketika kita mengatakan suatu fungsi, kita definisikan nanti adalah suatu hal dipengaruhi oleh yang lain, dan yang lain itu mempengaruhi sesuatu misalnya. Nah, di sini dengan bahasa matematika nanti variabel independen sama variabel dependen istilahnya. Independen berarti dia bebas sendiri, dia tidak akan dipengaruhi oleh variabel lain, tapi dia bisa mempengaruhi variabel lain. Sedangkan variabel dependen, dia tidak bisa mempengaruhi variabel lain, tapi dia dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, contohnya adalah sini. Y sendiri, output, itu adalah hasil dari penggunaan input yang kita gunakan. Artinya, seberapa banyak X1 dan X2 sampai Xn yang kita gunakan, itu bisa mempengaruhi hasil produksi kita, Y yang akan kita hasilkan. Tapi yang jadi tanda pernyataan bahwa nilai Y di sini, Y sendiri itu tidak bisa mempengaruhi X1 sama Xn. Contohnya adalah kayak tadi roti, tepung, berapa banyak tepung kita gunakan, berapa banyak gula kita gunakan, berapa banyak minyak kita gunakan, dan seterusnya, itu bisa menghasilkan roti yang akan kita hasilkan. Apakah 2, 3, 4, dan seterusnya, roti yang akan dihasilkan. Tapi, roti sendiri tidak bisa mempengaruhi berapa banyak gula. Jadi artinya roti tidak bisa mempengaruhi gula, tidak bisa mempengaruhi tepung. Tapi tepung sama gula itu bisa mempengaruhi berapa banyak yang akan dihasilkan. Sangat sederhana seperti itu ya pernyataan dari fungsi produksi ini. Nah, sekarang kita lihat ketika kita menggunakan inputnya cuma satu untuk menghasilkan satu output, maka kita bisa membuat suatu grafik sangat sederhana seperti ini, di mana nilai y aksen sendiri adalah fungsi dari x aksen. Di sini kalau kita lihat secara grafik, dia berada pada titik yang maksimum. Artinya, dari sekian banyak kombinasi y yang bisa dihasilkan dengan x aksen yang kita gunakan,
supaya yang titik-titik ini ya saya tanda ini, itu adalah kombinasi Y yang bisa terjadi. Jadi di sini bisa Y, saya contohin dengan ini Y bisa terjadi, ya. Y bisa terjadi di sini dengan menggunakan X aksen yang kita gunakan. Input X aksen bisa menghasilkan Y. Nah, kalau kita lihat di sini, nilai Y itu bisa banyak sekali. Tapi yang tertinggi adalah titik sini. Kalau secara grafik, nilai inilah yang tertinggi. Karena semakin grafik Y ini semakin ke atas, dia semakin tinggi nilainya. Ketika dia menggunakan inputnya 1, kita sebutlah X aksen, dia bisa menghasilkan bermacam-macam Y. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah tingkat tertinggi yang bisa dihasilkan dengan menggunakan input X. Oke, kita lanjut. Karena tadi bisa banyak sekali kemungkinan dari Y, maka kita bisa menggunakan istilah nanti rencana dari produksi atau production plan. Itu menggambarkan input yang kita gunakan itu bisa menghasilkan bermacam-macam tingkat Y. Nah, sekarang ketika kita kumpulkan rencana-rencana yang bisa dihasilkan dengan produksi tadi, itulah dinamakan nanti dengan istilah teknologi set. Jadi kumpulan dari production plan tadi itu adalah yang dinamakan dengan teknologi set. Nah, ini contohnya tadi yang saya katakan. Dengan X1 aksen kita bisa menghasilkan Y aksen, dan dengan X1 aksen pun kita bisa menghasilkan Y aksen 2. Ini bisa terjadi sepanjang kurva garis ini bisa Y yang bisa kita hasilkan. Lalu kita kumpulkan sekian banyak kombinasi itu, inilah yang dinamakan dengan sebagai teknologi set. Jadi kemungkinan rencana produksi yang bisa kita lakukan sepanjang input yang kita gunakan ini, ya. Cuman di sini harus kalian sadari bahwa ketika dia mencapai titik tertinggi di atas ini, di atas kurva ini, itulah dinamakan dia secara teknikal dia efisien. Jadi rencana produksinya ini yang di sini sepanjang titik tertinggi ini itu adalah dia dikatakan efisien. Kalau dia berada di bawah itu dianggap dia sebagai inefficient. Karena dengan input yang sama, kenapa dia bisa menghasilkan Y lebih kecil dibandingkan yang di atas ini? Berarti dia dikatakan tidak efisien dalam penggunaan teknologinya. Harusnya kalau kita lihat dengan X1 aksen dia bisa mencapai titik Y aksen, tapi dia malah menghasilkan lebih rendah yaitu Y aksen 2. Maka dia dikatakan tidak efisien. Nah, sekarang kalau tadi satu input, kira-kira bagaimana bentuknya kalau seandainya kita menggunakan input lebih daripada satu? Nah, di sini kita contohkan, kita menggunakan dua input, yaitu input X1 dan X2 untuk menghasilkan Y. Sekarang fungsi ini kita masukkan suatu bilangan, yaitu dengan persamaan, ya. Dengan satu persamaan, fungsi ini kita rubah menjadi persamaan, yaitu 2x1 pangkat sepertiga, x2 pangkat sepertiga. Ini menjadi persamaan, yaitu Y sama dengan 2x1 pangkat sepertiga kali x2 pangkat sepertiga. Nah, sekarang kita contohkan ketika dia menggunakan inputnya sebesar x1 sebesar 1, x2 sebesar 8, kira-kira berapa nilai Y-nya? Sekarang kita masukkan saja. Karena tadi kita punya persamaan Y sama dengan 2x1 pangkat sepertiga, x2 pangkat sepertiga, sekarang ganti nilai x1 dengan 1, x2 dengan 8, 1 pangkat sepertiga nilainya 1, 8 pangkat sepertiga, berarti akar 3 dari 8, yaitu 2, maka 2 kali 1 kali 2 nilainya sama dengan 4. Bagaimana kalau seandainya kita masukkan inputnya kita rubah, yaitu X1-nya sekarang menjadi 8, X2-nya tetap sama, yaitu 8. Maka yang bisa terjadi, output yang bisa dihasilkan adalah 2 dikali X1 pangkat, X1-nya kita ganti dengan 8 tadi, maka 8 pangkat sepertiga itu adalah 2, X2 juga 8 pangkat
pangkat sepertiga berarti 2, maka 2 kali 2 kali 2 nilainya sama dengan 8. Ini kita coba plot itu kepada grafik dengan 3 dimensi ya. Tidak jauh beda dengan pelajaran konsumsi sebelumnya. Di sini garis X1, sedangkan di sini adalah nilai garis X2, sumbunya, garisnya, sedangkan garis ke atas itu adalah Y. Tadi kita menggunakan contohnya adalah ketika X1-nya 8, X2-nya 1, maka yang dihasilkan nilai dari Y itu adalah 4 ya. 4, sedangkan ketika nilai X1-nya 8, X2-nya 8, maka Y-nya adalah 8. Kalau di sebelumnya pelajaran tentang konsumsi kita mengenal istilah isokos, sekarang kita di teknologi atau nanti di produksi bicara tentang isokon. Iso berarti sama, kuan berarti kuantitas, maka kita mengatakan kuantitasnya sama. Jadi kita ingin menggambarkan kira-kira dengan input tertentu, kombinasi input, tapi kita menghasilkan tingkat output yang sama, same output level ya. Secara grafik kita misalkan seperti ini. Kalau kita lihat secara grafik, Y sama dengan 4, artinya barang yang dihasilkan 4. Sedangkan kombinasi itu bisa berbeda-beda. X2 sama X1 di sini contohnya berarti X2-nya lebih banyak, X1 lebih sedikit. Sedangkan di sini yang di bawah ini X2-nya lebih sedikit, sedangkan X1 lebih banyak. Tapi kombinasi tadi sama-sama menghasilkan Y yang sama, yaitu nilai 4. Artinya nanti isokon bicara sedikit tidak jauh berbeda dengan isokos, bahwa nilainya, kalau kon berarti kuantitas ya, kuantitasnya sama, cuman yang berbeda adalah kombinasi input yang kita gunakan. Oke, kita coba lihat. Ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, dengan konsumsi. Artinya nanti semakin ke kanan, nanti pelajaran adalah semakin ke kanan, dia semakin lebih banyak kuantitas barang yang dihasilkan. Contoh di sini 2, semakin ke kanan sekarang barangnya dihasilkan 4, semakin ke kanan barangnya 6, naik lagi ke kanan, itu nilainya 8. Artinya pelajaran kalian harus pahami tidak jauh beda dengan isokos, bahwa semakin ke kanan, atau utility juga sama ya, utility semakin ke kanan semakin tinggi kepuasannya, sedangkan ketika bicara tentang produksi, semakin ke kanan dari grafiknya itu menggambarkan nilai outputnya lebih banyak. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kita menggunakan teknologi dengan input yang multiple atau lebih banyak ya. Kalau kita kumpulkan isokon tadi, itu akan menjadi isokon map ya. Jadi kumpulan dari isokon tadi, secara grafiknya itu kita gunakan, dinamakan nanti isokon map. Terus isokon map itu equivalent atau sama dengan nilai fungsi dari produksi tiap input yang kita gunakan. Contoh di sini kita punya fungsi Y sama dengan X1 dan X2. Lalu kita jadikan dia suatu persamaan, yaitu 2X1 pangkat sepertiga, X2 pangkat sepertiga. Ini secara grafik kita plot dia menjadi perubahan dari 3 dimensi tadi ya. Kira-kira bentuknya yang akan kalian lihat secara grafik seperti ini biasanya ya. Semakin ke atas dia nilainya semakin tinggi. Semakin ke atas, ini seperti tangga, seperti konsumsi kemarin juga, bahwa dia semakin ke atas, dia semakin tinggi. Nah, sekarang kita masuk jenis-jenis bentuk jenis produksi itu sendiri ya. Nanti fungsi produksi itu bisa bermacam-macam sama dengan konsumsi sebelumnya. Di sini kita gunakanlah namanya fungsi kodok gelas, yaitu Y sama dengan A kali X1 pangkat A1, X2 pangkat X2 kali dan seterusnya sampai Xn pangkat An. Untuk mempermudah, kita pakai saja inputnya 2, yaitu X1 sama X2, terus kita jadikan persamaannya menjadi Y sama dengan X1 pangkat sepertiga, X2 pangkat sepertiga. Di sini kita melihat nilai N itu sama dengan 2, artinya input yang kita gunakan adalah 2, terus A itu adalah 1, ya.
karena nilai 1 tidak perlu ditulis gitu ya. 1 kali X1 X2 terus saja, tidak ditulis juga kita udah paham, berarti nilai A adalah A besarnya adalah 1. A1 itu adalah sepertiga dan A2 itu adalah sepertiga. Ini tergantung buku, nanti terkadang dia menggunakan bukan A1, A2, dia menggunakan alfa sama beta ya. Tapi kalian paham pangkatnya, A1 ini adalah pangkat dari nilai input X ini ya. Jadi tergantung selera buku juga. Ada suka menggunakan X1 sama X2, nanti kalau ada buku lain dia tidak langsung spesifik digunakan. Dia katakan capital sama lebar ya. Jadi tergantung selera buku. Tapi kalian paham bahwa bentuk ini adalah bentuk kode gelas. Dari secara grafik, fungsi kode gelas itu dia akan hiperbolik dan asimptotik. Artinya apa? Asimptotik ini adalah artinya dia semakin ke atas gitu ya, atau mendekati garis X2 ini, dia semakin mendekati tapi tidak pernah menyentuh ya. Kalau kita lihat di sini, dia semakin menyentuh ke sini ya, tapi intinya tidak akan pernah berpotongan atau menyentuh dari sumbu X2 ini. Begitu juga dengan X1, semakin ke ujung dia semakin rendah, tapi tidak pernah akan menyentuh nilai grafik titik potong X1 ini. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau sana kita sebut X1 A1, X2 A2 dengan sama dengan Y aksen 2, terus A1 X1 pangkat A1, X2 pangkat A2 dengan Y aksen 1, maka kita bisa mengatakan seperti tadi saya katakan, semakin ke kanan semakin tinggi, maka nilai Y aksen 2 itu nilai lebih besar dibandingkan Y1 aksen. Nah, ini bentuk lain, fixed proportion. Kalau dikonsumsi persamaan seperti ini ada min, berarti ini bentuknya adalah komplementer ya, tidak jauh berbeda. Kalau seandainya kita katakan fixed proportion, maka di sini contohnya kita gunakan n-nya adalah 2, A1-nya adalah 1, A2-nya 2, maka persamaannya menjadi min X1 2X2 ya. Kurvanya sama, bentuknya seperti huruf L, nggak jauh berbeda dengan konsumsi sebelumnya. Maknanya apa? Kita menggunakan kata min di sini, berarti angka akan terkecil yang kita gunakan. Angka terkecil dari input masing-masing yang kita gunakan. Contoh di sini ya, dia menggunakan 2 sama 4. X2-nya 2, X1-nya 4. Kalau kita masukkan ke persamaan ini, X1-nya tadi adalah 4, X2-nya adalah 2, 2 kali 2 adalah 4. Artinya sekarang input yang dihasilkan adalah kombinasi X1 sama X2, itu menghasilkan outputnya adalah 4. Tapi coba lihat ketika X1 ini ditambah, misalnya ya, kalau bentuknya fixed proportion, berarti 8 di sini. Sedangkan X2 yang tetap 2, maka kombinasinya adalah 8. Di sini X2-nya adalah 2, 2 kali 2 berarti 4. 4 sama 8, mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 4. Maka hasilnya, output yang akan dihasilkan tetap 4. Jadi kalau dari fixed proportion ini, yang kalian sadari bahwa dia akan menggunakan hasilnya tetap sama. Yang terkecil ya, syaratnya yang terkecil. Contoh tadi, ketika kita gunakan titik ini, berarti X2 yang kita gunakan adalah 4 ya. X2 yang kita gunakan adalah 4. Sedangkan X1-nya adalah 4. Tapi rumus kita mengatakan bahwa nilainya adalah X1 ketika Y ini akan dihasilkan adalah X1 dan 2X2. Artinya sekarang adalah X1 kita tetap 4. Sedangkan ketika kita gunakan titik di sini, nilai X2 itu adalah 4, berarti 2 kali 4 berarti di sini adalah 4 sama 8. Kita ingat ada kata min di sini, cara yang terkecil. Maka hasil outputnya itu pasti yang ini, bukan yang 8. Ya, cara melihatnya seperti itu kalau fixed proportion teknologi. Artinya
Sekarang ngapain juga capek-capek seseorang itu menambah inputnya terlalu besar. Gunakan saja yang terkecil. Di sini artinya gunakan saja 2. Karena hasilnya itu tetap sama-sama 4. Dia bisa berubah kalau seandainya masing-masingnya ditambah. Nah, di sini kita contohkan. Bagaimana kalau seandainya dipilih titik ini? Maka kombinasi adalah 4 sama 8. Kalau kita balikan lagi persamaan sebelumnya, kalau di titik ini kita gunakan, berarti X2-nya 4, 2 kali 4, sedangkan X1-nya 8. Maka kombinasi ini akan menghasilkan baik sebelah X1 sama X2 nilainya sama-sama 8, maka Y yang akan dihasilkan adalah sama dengan 8. Ya. Jadi nilainya akan menjadi 8. Sama dengan kasus tadi, bagaimana kalau seandainya dia memilih X1-nya 14 gitu ya. Jadi 14 digunakan. Sedangkan X2-nya tetap 4, ya. Dan kalau dia memilih di sini, maka di sini ini 14, ya. Sedangkan X2-nya itu adalah 2 kali 4. 2 kali 4 berarti 8, ya. Sini 4 kali 2 berarti 8. Berapa barang yang dihasilkan, ya? Karena prinsipnya min di sini, ya, dia angka terkecil. Ini akan hasil barangnya akan 8. Jadi sepanjang kurva ini nilainya tetap sama. Nilai 8. Yaitu bentuk fixed proportion. Kita masuk. Jadi tadi sudah kita kenalkan ada fungsi bentuk yang Kodoglas, ya. Kodoglas. Kalau Kodoglas fungsinya secara matematika yang seperti ini, kita gunakan seperti ini. Kodoglas, ya. Sekarang ada fixed proportion. Itu adalah persamaannya adalah Y sama dengan min X1 2X2. Kalau seandainya ini bebas, ya, tergantung soal nanti. Tidak menutup kemungkinan A-nya tergantung soal nanti. Tidak hanya 2 gitu kan. A1 juga sama, tidak hanya 1. Bisa nanti tergantung soal. Kita lanjut. Nah, ini bentuk yang perfect substitusi teknologi. Yang jadi harus kalian sadari, ya, harus kita garis merahi gitu ya. Dia bentuknya linear. Dia akan menjadi linear dan paralel. Artinya dia akan sejajar. Kalau kita lihat secara grafik, sejajar nilainya. Dan dia pun berbentuk garis lurus. Nah, di sini contohnya adalah X1 tambah 3X2 nilainya sama dengan 8. Berarti kita contohkan, ya, X1-nya misal dia gunakan 9 di sini. Terus X2-nya itu adalah 3 kali 3 9 juga, 9 tambah 9 sama dengan 18. Atau di sini, ya. X1-nya 18, X2-nya 6, 18 tambah 3 kali 6, 18 juga, 18 tambah 18, 36, ya. Nah, sekarang kita masuk materi lanjutannya tentang marginal physical product. Terkadang biasa disebut juga marginal product saja, ya. Nanti pelajarannya kalau input yang kita gunakan bicara labor, maka dia dinamakan nanti marginal product of labor. Kalau seandainya input kita gunakan adalah capital, nanti ada dikenakan marginal product of capital. Apa itu marginal? Marginal itu berarti perubahan, selalu menggunakan kata tambahan perubahannya. Jadi marginal adalah tambahan. Kalau seandainya kita katakan marginal product, berarti tambahan produksi dari satu input. Jika di sini, ya, kalau seandainya secara matematika perubahan Y atau perubahan outputnya akibat perubahan input yang kita gunakan. Sini X. Kalau seandainya tadi saya katakan MPL berarti marginal product of labor, perubahan dari barang yang kita hasilkan akibat kita menambah labor.
Kalau seandainya kita mengatakan MPK, Marginal Product of Capital, maka perubahan dari output yang dihasilkan akibat kita menambah capitalnya. Tapi harus disadari bahwa ada kata variable lain, kita anggap dia tetap ya, holding all other input level fixed. Artinya kita mengasumsikan variable lain tidak berubah. Ini contohnya, kalau seandainya kita punya fungsi K12 tadi, bahwa Y sama dengan X1 pangkat sepertiga, X2 pangkat 2/3, maka marginal product 1, barang X1 ini itu menjadi turunan, kita turunkan dia. Berarti do Y, do X1, turunan parsial ya. Do Y, do X1, maka menjadi sepertiga X1 pangkat 2/3, X2 pangkat 2/3. Terus bagaimana dengan MP2, marginal product of input 2? Itu adalah do Y, do X2, maka di sini 2/3 turun ke depan gitu ya, 2/3, X1 sepertiga, karena dia X1 adalah konstanta, tetap ditulis saja. Sedangkan X2 itu menjadi min sepertiga. Min sepertiga datang dari 2/3 kurang 1. Oke, yang menjadi tipikal dari produk marginal product ini adalah dia tergantung dengan variabel lain nanti ya, tergantung berapa banyak variabel yang digunakan. Contoh maksudnya gini, kan tadi kita mengatakan bahwa MP1 adalah yang tadi sepertiga X1 pangkat min 2/3, X2 pangkat 2/3. Terus bagaimana kalau seandainya kita ganti nilai X2 menjadi 8? Jadi kita menggunakan inputnya X2 sebanyak 8, maka MP1 itu berubah. Kan? 8 pangkat 2/3 itu adalah 2. 8 pangkat 2/3, 8 pangkat akar dari 8, akar 3 dari 8 itu adalah 2, 2 pangkat 2 berarti 4. Berarti 4 kali sepertiga, 4/3 X1 pangkat min 2/3. Sedangkan 27 akar dari 2/3, pangkat 2/3 kan cara cepatnya akar 8 yang tadi ya, dari 8 itu adalah 2 gitu kan. Terus ada pangkat 2 di sini, berarti 2 pangkat 2, nanti 2 pangkat 2 berarti itu adalah 4. Kalau di sini 27 berarti akar 3 dari 27 itu adalah 3 gitu kan. Terus 3-nya kita pangkat 2 kan, karena ada 2 di sini ya. Kalau akar 3 berarti sepertiga ya, pangkat sepertiga. 3 pangkat 2 berarti 9. Terus bertemu sepertiga berarti angkanya adalah 3 di sini ya. Maka di sini kita melihat tipikal dari marginal of product ini adalah inputnya akan tergantung dengan seberapa banyak input lain yang akan kita gunakan. Contoh di sini X2 yang kita gunakan 8, maka MP1 itu berubah menjadi 4/3 X1 pangkat min 2/3. Tapi kalau seandainya input kita gunakan X2-nya adalah 27, maka di sini menjadi 3X pangkat 2 min 2/3. Oke, kita lanjut. Nah, ini maka hati-hati nanti di soal, kemarin ada di soal UTS kalian tentang marginal product itu apakah dia diminishing atau tidak. Nah, di sini yang harus kalian lihat bahwa marginal product itu dikatakan diminishing, syaratnya adalah ketika dia diturunkan, turunan kedua nilainya kecil dari 0. Jadi turunan kedua dari marginal product itu kecil dari 0, maka dinamakan dia diminishing. Ya. Di sini artinya apa? Kita mau lihat kira-kira kalau X1 ini kita tambah lagi, atau turunan kedua dari persamaan tadi, kita mau lihat kira-kira kalau X1 ini kita tambah lagi, kira-kira bagaimana MP1 kita. MP1 kita gimana kira-kira. Artinya kita mau lihat tingkat perubahan dari perubahannya. Kalau nilainya kecil dari 0, maka dinamakan diminishing. Atau turunan kedua dari X1 tadi,
kecil dari 0, maka dia dinamakan diminishing. Contoh di sini, biar lebih konkret kita lihat. MP1 nilainya adalah tadi, ini sepertiga. Sepertiga X1 pangkat min 2/3, X2 pangkat 2/3, sedangkan MP2 itu adalah 2/3, X1 pangkat sepertiga, X2 pangkat min sepertiga. Kalau kita turunkan dia lagi, terhadap X1, nilainya akan menjadi minus. Ya kan? Min 2/9. Min 2/9. Ada min di sini. Tanda min di sini itu menggambarkan bahwa dia nilai kecil dari 0. Nah, ini dinamakan dia diminishing. Artinya terjadi penurunan. Bagaimana dengan MP2? MP2 juga sama. Turunan adalah min 2/9. Itu pun minus, kecil dari 0. Nah, ini dinamakan dia diminishing. Jadi turunan kedua dari marginal product itu adalah turunan kedua dari persamaan ini, itu menggambarkan apakah nanti dia diminishing atau increasing. Atau malah konstan. Kalau konstan dia sama dengan 0 ya. Kalau dia besar dari 0 maka dinamakan increasing. Kalau di sini kita lihat bahwa turunan kedua persamaan ini itu menggambarkan dia marginal product of itu adalah diminishing. Marginal produknya adalah diminishing. Sekarang kita masuk istilah nanti skala pengembalian. Marginal product itu menggambarkan perubahan output pada tiap level perubahannya. Di sini kita gunakan single input saja dulu ya. Artinya cuma satu produk saja yang kita gunakan, satu input yang kita gunakan. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya berbeda dengan di perbedaannya ya, marginal product itu cuma perubahan output akibat satu input berubah. Sedangkan bagaimana kalau seandainya semua input itu berubah? Maka kita menamakan dia dengan skala perubahan. Sekarang kita lihat contohnya, bagaimana akibatnya kalau seandainya input kita tambah semua sama ya. Kita tambah dengan K misalnya. Misalnya tepungnya awalnya cuma 1, sekarang tepungnya jadi 2. Gulanya cuma 1 kilo, sekarang menjadi 2 kilo. Dan seterusnya. Kira-kira rotinya jadi berapa? Pertanyaan seperti itu. Dia dinamakan konstan kalau seandainya penambahan inputnya itu secara proporsi sama dengan output yang akan dihasilkan. Jadi kalau seandainya tadi misalnya ketika tepungnya 1, gulanya 1 kilo gitu ya, gulanya 1 kilo, terus ternyata hasil rotinya adalah 10 misalnya. Terus kita tambah sekarang jadi 2 kilo, gulanya 2 kilo tepungnya, oh ternyata menjadi 20. Itu dinamakan dia skalanya konstan. Karena penambahan input sebanyak 2 menghasilkan output bertambah 2 kali lipat. Ini contohnya tadi, kalau seandainya X1, X aksen yang kita gunakan hasilnya adalah Y aksen. Terus kalau seandainya input kita gandakan menjadi 2 X1 aksen, ternyata output menjadi 2Y aksen. Ini dinamakan constant return to scale. Tingkat pengembalian yang konstan. Tapi kalau seandainya kita tambah inputnya sebanyak 2 kali, ternyata hasilnya lebih kecil daripada sebelumnya. Bukan lebih kecil daripada sebelumnya, maksudnya gini. Ketika tadi tepungnya 2 kilo, gulanya 2 kilo, yang konstan itu akan menghasilkan roti sebanyak 20. Ya. Karena kondisi awal tadi adalah ketika awalnya 1 kilo, tepung 1 kilo gula, hasilnya adalah 10 roti. Terus kita tambahkan gula menjadi 2 kilo, tepung 2 kilo, ternyata menghasilkan 20 roti. Itu dinamakan konstan, karena penambahan 2 kali lipat input menghasilkan tingkat pengembalian 2 kali. Nah, sekarang ternyata ketika kita tambah 2 kilo gula, kita tambah tepung 2 kilo, ternyata hasilnya cuma 15. Tidak seharapan kita tadi harusnya 20, 2 kali lipat juga bertambah, ternyata hasil cuma 15. Nah, itu dinamakan dia diminishing ya. Tingkat pengembaliannya turun daripada sebelumnya. Jadi output kita tambah 2 kali lipat, hasilnya tidak sampai 2 kali lipat. Nah, itu dinamakan diminishing return to scale. Secara grafik ini dia akan menjadi akan semakin turun ya. Bukan tingkat pengembaliannya, garisnya itu akan semakin mendatar. Nah, sekarang kita lihat dinamakan increasing return to scale adalah ketika kita tambah inputnya 2 kali, hasilnya lebih besar daripada
2 kali itu. Jadi kalau tadi tepungnya 2 kilo, gulanya 2 kilo, kalau dia konstan itu menghasilkan 20 tadi kan. Ternyata ketika kita tambah tepung 2 kilo, gula 2 kilo, ternyata hasilnya menjadi 30 misalnya. Itu dinamakan increasing, karena penambahan input yang kita hasilkan, outputnya itu lebih besar dibandingkan penambahan input itu sendiri. Nah, secara grafik dia semakin lama semakin naik ke atas ya. Kalau tadi semakin mulai mendatar, kalau dia decreasing udah mulai turun, sedangkan kalau increasing dia semakin lama semakin naik ke atas. Nah, bisa saja nanti dalam satu teknologi itu menghasilkan bermacam-macam return to scale-nya. Nah, di sini contohnya pertama kali input digunakan, dia naik, dia mengalami skala pengembalian yang tinggi. Sampai di titik ini tingkat pengembalian yang konstan, ditambah lagi inputnya, ternyata dia mulai terjadi penurunan. Jadi tingkat pengembaliannya menjadi lebih turun. Nanti pelajarannya adalah kalau gitu sebagai produsen di mana dia harus memproduksi. Itu adalah pelajaran kita selanjutnya. Ini contoh kalau seandainya kita bawa kepada perfect substitusi, ya. Kita punya persamaan perfect substitusi A1 X1 tambah A2 X2 tambah AN XN. Terus kalau kita tambah inputnya dengan K, misalnya kita beri dia tingkat pengembalian 2K ini bebas ya, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Kita gandakan dengan K, maka A1 K X1 persamaan menjadi tambah A2 K X2 tambah AN K XN. Ini K bisa kita keluarkan, maka K sama dengan AX X1 tambah A2 X2 dan seterusnya. Nah, di sini kita melihat bahwa tingkat pengembalian itu adalah KY. Di sini kita menggambarkan bahwa perfect substitusi itu akan menjadi bentuknya constant return to scale. Bagaimana kalau seandainya kita lihat perfect complement? Sama juga dengan tadi caranya, tidak jauh beda. Hasil adalah K min X1 X1 A2 X2 AN XN, maka nilainya sama K kali Y. Jadi Y yang akan kita hasilkan ya tergantung profesi berapa kali output yang akan kita gunakan, tingkat pengganda input akan kita gunakan. Di sini pun kita mengatakan bahwa bentuk persamaan ini menjadi constant return to scale. Sekarang bagaimana kalau seandainya bentuknya Caudoglas? Caudoglas X1 pangkat A1, X2 pangkat A2, dan seterusnya. Maka output levelnya menjadi, kalau seandainya kita gandakan dengan K inputnya, maka KX1 pangkat A1, KX2 pangkat A2, KXN pangkat N. Ini bisa kita buka kurung nanti pangkatnya kita kelompokkan KX pangkat 1, K pangkat A2 dan seterusnya. Di sini ada XA1, X2 A2 terus sampai AX pangkat AN. Kalau pangkat K yang sama di sini, sedangkan X-nya beda ya, X1, X2 di sini. Jadi dia beda, tidak bisa kita kelompokkan pangkatnya, tapi karena K nilainya sama, kita bisa mengkelompokkan pangkatnya menjadi A1 tambah AN tambah sampai AN. Maka persamaannya menjadi K A1 tambah AN kali Y. Nah, di sini sedikit berbeda dengan perfect sama perfect substitusi sama perfect complementer. Berbeda sedikit. Karena di sini tergantung, kalau tadi kita lihat nilainya itu akan sama K kali Y, artinya Y itu berubah tergantung berapa banyak K yang kita tambahkan. Ya. Begitu juga dengan perfect substitusi tadi. Nilai Y itu Y yang baru tergantung berapa banyak K input yang akan kita tambahkan. Ya. Di sini juga sama, dia akan menjadi K kali Y, tapi berbeda di sini. Ketika kita menggunakan fungsi Caudoglas, itu adalah K pangkat A1 tambah AN kali Y. Nah, di sini tergantung, kalau nilainya 1, ya, A1 tambah AN, itu nilai 1, berarti K pangkat 1. K pangkat 1, K kali Y, kan? Maka syarat pertama ketika dinamakan nanti dia konstan, itu adalah kalau seandainya A1 tambah A2, kalau seandainya kita katakan gitu, 2 input, nilai sama dengan 1, dia dinamakan konstan. Tapi kalau seandainya A1 tambah AN itu nilai sama dengan 1, maka persamaan ini adalah K pangkat 1 kali Y. Dia dinamakan konstan. Tapi kalau seandainya A1 tambah AN
itu besar daripada 1, maka dinamakan increasing. Kalau A1 tambah AN, jadi pangkatnya kalian lihat ya, pangkat itu penjumlahan pangkatnya itu sama dengan 1, itu dianggap konstan, dinamakan konstan. Kalau dia pangkatnya itu ditambahkan besar daripada 1, nanti dia dinamakan increasing. Tapi kalau seandainya A1 tambah AN itu kecil dari 1, itu dinamakan decreasing. Nah, ini contohnya. Pertanyaan selanjutnya, bisa nggak dalam teknologi itu muncul ya, dia menjadi increasing return to scale ya, tapi di saat bersamaan dia marginal produknya diminishing ya. Bisa nggak ada nggak persamaan yang menggambarkan increasing return to scale tapi di saat bersamaan marginal produknya diminishing? Jawabannya ada. Bisa saja. Kok bisa? Ini persamaannya. Ini persamaan yang menggambarkan increasing return to scale tapi marginal produknya diminishing. Oke, kita lihat contoh ya. Persamaan tadi itu adalah Y sama dengan X1 pangkat 2/3, X2 pangkat 2/3. Tadi kita ingat bahwa pangkatnya A1 gitu ya, adalah 2/3. A2 itu pangkatnya adalah 2/3. Sini ingat A1 nilai 2/3, A2 nilai 2/3. A1 tambah A2, 2/3 tambah 2/3 itu nilai adalah 4/3. 4/3 itu besar pada 1, dinamakan increasing return to scale. Ya. Tapi marginal product itu adalah turunan ini. Turunkan ini. Kalau seandainya MP1, maka dia menjadi 2/3 di sini kan. 2/3 X1 min 1/3 ini datang dari mana ya? 2/3 kurang 1, berarti min 1/3, sedangkan S2-nya adalah konstanta, tetap ditulis maka 2/3. Dia dinamakan increasing. Nilainya turunan kedua dari ini. Turunan kedua dari ini itu akan menjadi min 2/9. Min 2/9 itu kecil dari 0. Maka dia dinamakan nanti dia mengalami diminishing. Ya. Dia mengalami diminishing. Jadi pertanyaan tadi kan adalah, bisa nggak teknologi itu muncul menggambarkan nanti nilainya increasing return to scale, tapi di saat bersamaan marginal produknya mengalami diminishing? Jawabannya bisa. Karena tadi persamaan ini itu menggambarkan bahwa bentuknya increasing karena penjumlahan dari pangkatnya 2/3 tambah 2/3 itu besar daripada 1, sedangkan turunan kedua dari X1 itu nilainya kecil dari 0, maka dinamakan diminishing. Jadi marginal produknya mengalami diminishing. Begitu juga ketika X2-nya kita turunkan dia 2 kali, dia juga mengalami diminishing. Nah, sekarang, ternyata bisa ya, dia mengalami increasing return to scale, tapi juga mengalami marginal product diminishing. Terus kenapa bisa? Karena jawaban adalah marginal product itu menggambarkan perubahan output akibat satu input saja berubah. Sedangkan asumsi lain adalah inputnya lain itu tetap, ya. Kita menggunakan asumsi bahwa marginal product itu adalah tingkat perubahan outputnya akibat satu input yang akan kita analisa itu mengalami perubahan. Sedangkan input yang lain kita asumsikan tetap. Jadi kita asumsikan dia tetap. Terus marginal product itu akan mengalami penurunan karena input yang lain itu tetap. Ya. Bagaimana kalau seandainya input yang lain itu berubah? Itu akan mengalami perubahan lain, ya. Ketika semua input itu mengalami perubahan secara proporsional gitu ya, maka itu bisa nanti mengalami kenaikan, bisa mengalami konstan atau mengalami increasing, ya. Nah, di sini ada nanti namanya technical rate of substitution, itu adalah tingkat substitusi kalau seandainya kita ingin kira-kira apakah perusahaan bisa mensubstitusi inputnya, masing-masing inputnya, tapi berharap output yang dihasilkan tetap sama. Nah, ini dinamakan technical rate of substitution.
Nah, ini contohnya, kita tadi ingin menghasilkan barangnya sebanyak 100. Input yang bisa kita lakukan kombinasinya ada banyak sekali. Ada bisa di tingkat ini. Ya. Sorry, kalau bisa garis lurus ya. Bisa juga di sini. Tapi hasilnya tetap sama, yaitu adalah 100. Yang berbeda adalah kombinasi input yang akan kita gunakan. Jadi technical rate of saturation itu adalah tingkat outputnya tetap sama, cuman kita ingin melakukan perubahan dari input satu ke input yang lain. Contoh di sini berarti ketika kita ingin menambah X1, input X1 mau kita tambah, terpaksa kita mengurangi input X2. Karena kita ingin output yang dihasilkan tetap sama. Nah, sekarang kita lihat bagaimana secara matematika technical rate of saturation itu datang dari mana. Nah, sekarang adalah kita, karena tadi kita ingin melakukan perubahan masing-masing input baik X1 sama X2, sedangkan kita mau lihat perubahan terhadap Y. Maka secara matematika ini dibikin adalah DY sama dengan do Y do X1 kali DX1 tambah do Y do X2 kali DX2. Tadi kita mau mengatakan bahwa Y ini tidak berubah. Maka di sini DY ingat itu adalah perubahan ya, perubahan Y. Kita ingin dia tidak berubah, maka kita samakan dia dengan 0 di sini. Persamaan tadi. Ketika ini disamakan dengan 0, maka ini menjadi do Y do X1 kali DX1 tambah do Y do X2 kali DX2. Ini kita lakukan manipulasi matematika sederhana, pindah ruaskan salah satunya. Di sini yang saya pindahkan adalah X1-nya, pindah ke sebelah kiri. Maka itu menjadi do Y do X2 kali DX2 min do Y do X1 kali DX1. Ya. Sekarang kita pindahkan semuanya. Yang DX2 itu disamakan, di sini yang DX itu dipindahkan ke sebelah kiri. Yang do itu dipindahkan ke sebelah kanan. Maka menjadi do X DX2 per DX1 sama dengan do Y do X1 per do Y do X2, sini ada tanda minus. Itu akan menggambarkan slope dari isokannya. Jadi technical rate of saturation itu menggambarkan nanti tingkat slope dari persamaan isokan ya. Kalau seandainya kita bentuk dia dengan persamaan ke-12 misalnya, Y sama dengan X1 pangkat A, X2 pangkat B, maka do Y do X1 itu nilai adalah A X A kurang 1 kali X2 pangkat B. Terus kalau do Y do X2 itu adalah turunannya, maka menjadi B X1 pangkat A, X2 pangkat B, X2 pangkat B kurang 1. Lalu kalau seandainya kita lakukan technical rate of saturation, maka persamaan do Y do X1 itu adalah nilai tadi A X1 pangkat A kurang 1, X2 pangkat B, sedangkan do Y do X2 itu adalah B kali X1 pangkat A kali X2 pangkat B kurang 1. Ya. Ini kalau seandainya kita lihat di sini ada X1-nya A1 pangkat A kurang 1, sedangkan di sini ada X1-nya adalah A. Maka kalau seandainya kita lihat secara matematika, berarti A dikurang 1, karena dia bagi di bawah, itu menjadi kurang A kurang A bisa kita coret, berarti tinggal minus 1 ya, min 1. Berarti X1 min 1, kalau seandainya mau kita positifkan, kita turunkan ke bawah, akan menjadi positif. Begitu juga dengan B ya, sama dengan cara tadi, B kurang B1 kurang 1, ketika dia kurang sama kurang menjadi positif, maka X2 itu akan berada di posisi atas. Ya. Nah, sekarang kita lihat dengan cara seperti tadi, bahwa persamaannya adalah A min A X2 bagi BX1,
kita tahu nilai A yang adalah 1/3, nilai B adalah 2/3, maka TRS bisa kita cari, technical rate of substitution-nya adalah ganti saja nilai A-nya dengan 1/3, ganti nilai B dengan 2/3. Maka min 1/3 X2 dibagi 2/3 X1 itu menjadi min X2 2X1. Sekarang kita ganti, bagaimana kalau seandainya nilai X2-nya adalah 8, X1-nya adalah 4. Berapa TRS-nya? Nilai TRS-nya adalah min 8 dibagi 2 kali 4, berarti sama-sama 8 ya. 8 bagi 8 berarti min 1. Kalau seandainya kita rubah, X1-nya 12, sedangkan X2-nya 6, berapa TRS-nya? Berarti min X2 berarti min 6, 2X1, 2 kali 12 berarti 24. 6 bagi 24 itu adalah 1/4 ya, min 1/4. Tanda minus berarti kalau kalian lihat di sini ada tanda minus, berarti ketika penambahan salah satunya itu harus mengurangi input yang lain. Jadi kalau seandainya kita ingin menambah input satunya, input yang lain terpaksa harus dikurangi. Nah, sekarang kita lihat secara kurva atau bukan secara kurva ya, secara persamaan nanti dinamakan dia teknologi yang will behave atau yang baik gitu ya. Itu syaratnya adalah monotonik sama convex. Monotonik itu apa? Ketika input itu kita tambah, outputnya ikutan bertambah. Di sini contohnya, ketika X ini semakin lama semakin digeser ke kanan atau semakin banyak, Y itu naik ke atas. Tapi di sini ini bukan monotonik. Kenapa? Semakin bertambah X-nya, malah Y itu semakin di sini ketika di titik ini malah menjadi turun. Itu dinamakan monotonik ya. Convex itu adalah secara bobot rata-rata. Kalau kita lihat nilainya itu setidaknya satu nilainya sama dengan Y yang akan kita hasilkan. Ini kalau seandainya kita bikin rata-ratanya secara grafik gitu ya, dia akan seperti ini. Dia akan berada di bawah kurva yang akan kita punya, itu akan berada di bawah nilai garis rata-ratanya. Tapi setidaknya nanti ada satu di sini atau di sini, minimal satu ya. Di sini ada dua yang sama. Secara rata-rata nilainya ada satu yang sama. Oke, nah ini lanjutannya bahwa secara grafik semakin ke kanan nilainya semakin tinggi. Output yang dihasilkan semakin ke kanan semakin tinggi. Oke, sebelum ini menjelang terakhir materi kita, kalian harus bisa nanti membedakan tentang jangka panjang sama jangka pendek. Jangka panjang itu dia tidak dibatasi. Maksudnya apa? Perusahaan tuh bisa melakukan kombinasi input yang digunakan. Sangat bebas, tidak punya hambatan bagi dia apakah capital yang mau ditambah atau labor yang mau ditambah. Sedangkan di jangka pendek, dia akan terikat. Dia akan terbatasi. Terbatasi oleh apa? Terbatasi oleh input yang akan digunakan. Di jangka pendek, misalnya tidak segampang itu perusahaan menambah karyawannya. Atau malah memecat karyawannya. Jadi di jangka pendek, tidak bisa semudah itu. Atau malah kalau kita bicara pabriknya, di jangka pendek mungkin dia tidak bisa menambah pabriknya. Tapi di jangka panjang ketika dia punya modal, nanti dia bisa tambah pabriknya, diperbesar pabriknya. Itu sedikit perbedaan. Perbedaan jangka pendek, jangka panjang itu bukan bicara 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi dia bicara apakah ada nggak satu inputnya tetap. Kalau ada satu input yang tetap, maka dinamakan sebagai jangka pendek. Tapi kalau di jangka panjang, semuanya bisa dirubah sama dia. Kalau kalian dulu di pengantaran mikro diajarkan tentang fixed cost sama variable cost, kan? Kalau fixed cost berarti itu adalah produksi tidak produksi, kalian tetap membayarnya. Sedangkan variable cost, kalian menambah keluar uang itu tergantung berapa banyak input yang akan kalian gunakan. Nah, sama sedikit berbeda di sana. Ketika dinamakan jangka panjang adalah kalian bebas menggunakan variabelnya, kalian bebas menggunakan inputnya. Tapi ketika di jangka pendek kalian punya hambatan, keterbatasan dalam input yang akan digunakan. Oke. Ini contohnya tadi telah saya sampaikan bahwa di jangka pendek perusahaan punya keterbatasan menambah mesinnya. Oke,
di jangka panjang perusahaan tidak punya hambatan untuk menambah atau mengurangi inputnya. Oke. Jadi di jangka pendek ada fixed input, sedangkan di jangka panjang tidak ada fixed input. Oke, itu saja yang bisa disampaikan materi hari ini. Kita berjumpa di pertemuan minggu depan. Selamat